Wa idza lam ta'mal, kalau engkau tidak beramal bi'ilmika dengan ilmumu al-yawma pada hari ini, walam tudarik dan engkau tidak menyusuli al-ayyama hari-hari al-madiyata yang telah lewat, taqulu maka engkau akan mengatakan ghadan besok yaumal qiyamati hari kiamat. Engkau mengatakan farji'na wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami. Na'mal kami akan beramal solihan, amal yang soleh. Fayuqalu maka dikatakan kepada dia, ya ahmak, wahai orang yang sangat bodoh, anta engkau min hunaka dari dunia, taji'u engkau datang. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau masih menekankan berkali-kali kepada kita mengenai pentingnya orang itu mengamalkan ilmunya. Memang seorang yang memiliki ilmu itu tampak hebat. Seorang yang memiliki ilmu itu bisa mengalahkan orang-orang yang berdebat dengannya. Dikatakan orang alim, tetapi ketahuilah fungsi dari ilmu itu bukan untuk pamer. Fungsi dari ilmu itu bukan untuk menampakkan dirimu pinter. Bukan untuk menampakkan dirimu itu lebih hebat dibandingkan orang lain. Tetapi tujuan ilmu yang sebenarnya adalah supaya engkau tahu bagaimanakah caranya meridhokan Allah dengan mengamalkan apa yang dicintai Allah dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Itu fungsi asli. Kayak pedang. Pedang itu kalau dipajang ya indah. Tetapi fungsi asli dari pedang adalah untuk memotong. Memotong musuh, memotong sapi, memotong kambing. Ketika pedang itu hanya untuk hiasan saja, maka itu akan menjadikan kerugian bagi pemiliknya. Begitu juga ketika ilmu itu hanya menjadi hiasan dalam kehidupan kita, ini akan menjadi suatu hal yang merugikan kita di dunia dan merugikan kita di akhirat. Maka Imam Ghazali menambahi keterangannya, wa idza lam ta'mal bi'ilmikal yauma wa lam tudarikil ayyamal madiyah, wahai manusia, kalau engkau tidak mengamalkan ilmumu hari ini, kalau engkau tidak menambal hari-harimu yang telah lewat, menambalnya dengan taubat, menambalnya dengan menangis kepada Allah, menambalnya dengan melengkapi amalan-amalan yang belum kamu kerjakan, taqulu ghadan yaumal qiyamah. Mungkin hari ini kerugiannya belum kamu rasakan. Mungkin hari ini akibatnya belum kamu rasakan. Tetapi lihatlah, nanti ketika engkau sudah sampai di akhirat, ternyata di sana yang laku bukan kepintaran. Ternyata di sana yang laku bukan banyaknya apa yang kamu baca. Di sana yang laku adalah amal soleh. Yang laku di sana itu sholatmu.
Yang laku di sana itu zikirmu. Yang laku di sana itu dakwahmu. Lah ketika ilmu mengenai dakwah cuma jadi pajangan. Ilmu mengenai sholat cuma jadi pajangan. Ilmu mengenai puasa sekedar jadi pajangan. Kira-kira nanti sampai akhirat dapat pahala sholat apa tidak? Dapat pahala puasa apa tidak? Dapat pahala zakat apa tidak? Tidak dapat. Sedangkan saat itu kita sangat membutuhkan pahala sholat untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah. Saat itu kita membutuhkan pahalanya sedekah. Saat itu kita membutuhkan pahalanya dakwah. Saat itu kita membutuhkan pahalanya zikir. Ketika na'udzubillah kita sampai akhirat enggak bawa apa-apa, terus dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya teriakannya ahli neraka itu apa? Akhrijna wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah ghairalladzi kunna na'mal. Ketika sampai di neraka, orang-orang yang tidak amal, orang-orang yang tidak mempersiapkan akhirat, mereka berteriak, akhrijna ya Allah, keluarkanlah kami dari nerakamu. Na'mal sholihah, kami berjanji pokoknya nanti keluar dari neraka mau jadi orang soleh mendadak pokoknya. Dalam ayat yang lain, farji'na na'mal sholihah, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, kami akan amal soleh. Dulu istighosah gak pernah ikut, nanti kalau balik di dunia saya mau ikut istighosah terus. Saya enggak mau dibangunkan istighosah malah balik ke kamar selatan, enggak mau lagi ya Allah. Pokoknya mau istighosah, mau sholat 5 waktu di masjid. Waktunya khurut saya mau khurut, waktunya wiritan mau wiritan, ngaji ya akan ngaji serius. Nyatet Bukhari enggak akan saya wakilkan kepada orang. Tak tulis sendiri ya Allah. Masya Allah. Tetapi apa jawaban di sana? Bukan persetujuan kembali ke dunia, bukan. Dunia sudah tidak ada. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Dunia sudah dirubah oleh Allah. Fi riwayatin malah dunia itu sudah, bumi ini dirubah jadi roti. Selesai ceritanya, mau kembali enggak bisa. Yang ada malah cacian. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Hei manusia, awalam nu'ammirkum, bukankah kamu di dunia dulu aku beri umur? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, yang mana umur yang aku berikan itu sudah cukup untuk berpikir, itu sudah bercukup. Untuk sadar itu sudah cukup. Untuk merenung itu sudah cukup. 60 tahun ku berikan kepadamu. 70 tahun ku berikan kepadamu. Apakah itu belum cukup untuk merenung? Apakah itu belum cukup untuk persiapan akhirat? Apakah itu belum cukup waktu untuk bertaubat? Sudah cukup semua. Wa ja'akumun nadhir, aku bukan hanya memberikan umur kepadamu, telah datang kepadamu nadhirun, sang pemberi peringatan. Para nabi, para rasul telah datang kepadamu. Para nabi, para rasul telah datang kepadamu, mengingatkan kamu, memberi nasihat kepada kamu mengenai kenyataan adanya akhirat, mengenai kenyataan manusia akan dihisab, mengenai kenyataan akan datang hari akhir. Terus kalian semua tidak percaya dengan cerita-cerita itu semua, kalian malah membohongkan, akhirnya kalian menikmati kehidupan dunia.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akhirnya kalian teriak-teriak begitu. Pengen kembali ke dunia. Dunia sudah tidak ada. Yang ada sekarang, nikmatilah hasil dari kecerobohanmu selama di dunia. Mau kalian seperti itu? Maka dari itu, mumpung masih diberi umur, mumpung masih diberi waktu, bangunlah akhiratmu. Membangun akhirat dengan tidak membangun di dunia ini efeknya tidak terlalu terasa. Orang tidak ikut istighosah, ya pagi masih bisa sarapan. Orang tidak sholat subuh di masjid, ya pagi masih bisa cari uang. Ya masih bisa ngopi, masih bisa ketawa-ketawa. Sehingga dia mengira nggak sholat tuh nggak apa-apa. Nah, nyatanya saya masih seger-seger aja kok. Nggak tahajud nggak apa-apa. Nah, maksiat ngelihat wanita yang bukan mahramnya, bukan istri, nggak apa-apa. Nyatanya nggak ada masalah. Ya memang dunia bukan tempat pembalasan loh. Dunia itu darul imtihan, tempat ujian. Orang itu kalau sedang ujian, nggarap salah itu nggak ada efeknya kan. Memang soalnya belum dikoreksi. Begitu juga orang maksiat di dunia itu ya kebanyakan itu akibatnya tidak langsung merasakan di dunia. Kalau ada orang maksiat kemudian kena azab itu 1-2 sebagai pelajaran. Bukan setiap yang maksiat cash langsung enggak. Nah kalau setiap yang maksiat cash langsung ya dunia bukan darul imtihan namanya darul jaza. Tetapi yang maksiat itu malah seger-seger, sehat-sehat. Yang ngaji, yang wiridan malah duitnya seret. Bulanannya enggak datang-datang, sekali datang langsung dipotong yayasan. Ya, tapi itulah. Memang dunia itu tempat ujian. Yang amal agama hasilnya tidak langsung cash. Yang maksiat hasilnya juga tidak langsung, akibatnya tidak langsung cash. Akibat yang sebenarnya adalah ketika hari pengadilan nanti. Cuman sayang 1000 sayang, ketika di sana orang menyesal, orang menangis, orang jungkir balik, orang mengatakan kapok, orang minta ampun, semuanya enggak ada gunanya. Orang kafir pengen keluar dari neraka, enggak bisa. Dicaci. Akhirnya orang kafir itu mereka sudah menyerah untuk minta keluar dari neraka, sudah menyerah. Akhirnya mereka mengatakan kepada malaikat, wa qalu li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka datang kepada penjaga neraka, "Hai penjaga neraka, tolong doakan kami. Kami sudah enggak pengen keluar dari neraka, kami sudah merasa enggak akan bisa keluar dari neraka. Tapi doakan kami, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab." Minta kortingan siksa neraka. Enggak usah dihilangkan, yukhaffif, diringankan tok. Itu pun kami enggak minta lama, sehari tok. Jadi orang ahli neraka itu minta tolong didoakan malaikat. Kenapa? Karena mereka paham. Malaikat itu orang enggak pernah punya dosa, doanya itu menurut mereka manjur. Maka minta doa sama orang soleh, minta doa sama orang dekat dengan Allah, itu merupakan satu hal yang dibenarkan. Orang kafir aja loh pengen minta doa sama orang kafir, sama malaikat. Karena mereka merasa kalau yang minta kami langsung ya jelas gak makbul. Maka kalau ada orang salafi, ada orang minta doa, minta doa sama makhluk. Idza sa'alta fas'alillah. Minta sama Allah langsung. Iya. Kalau kamu orang soleh minta sama Allah langsung enggak apa-apa. Anda dosanya banyak, minta sama Allah sama langsung ya malah enggak makbul-makbul. Maka apa jawaban malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Ahli neraka. Dulu pernah ada para nabi, para rasul orang dakwah sama kamu enggak? Iya. Kalau fatu ya wis, ngapain nyuruh-nyuruh saya? Enggak bayar nyuruh saya. Doa sendiri sana. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal.
Itulah akibatnya orang yang tidak mau serius persiapan akhirat. Maka dari itu, akhirat itu harus kita persiapkan. Insya Allah ya. Bangun akhirat itu untuk kita loh. Kadang-kadang kita ini merasa mengamalkan agama terus yang untung orang lain. Saya itu di Al-Fatah tertib, ngaji serius. Itu insya Allah yang untung Pak Kiai Pak. Loh, yang untung ya kita. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kita susah payah itu susah payahnya untuk kita. Kita tahajud ngepol itu pahalanya untuk kita bukan untuk orang lain. Kecuali kalau kamu tukang gunjing orang ya. Nanti pahalanya untuk orang lain. Kita tahajud pol ya untuk kita. Kita ngaji pol yang alim ya kita. Bukan kita ngaji terus yang alim teman kita. Enggak. Kita puasa ya pahalanya kita. Sumu tasihu kita puasa yang sehat ya kita. Maka mengamalkan agama itu fahami keuntungan itu untuk saya. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk ayah kita. Bukan untuk ibu kita. Kadang-kadang orang itu, saya Pak, umpamanya bukan karena orang tua saya. Males saya ngaji. Loh, kita ngaji serius itu yang untung kita loh. Kayak saya itu nerima uang 1 miliar itu umpamanya bukan karena ayah tuh nggak mau nerima. Nggak mungkin kalau dunia nggak akan mengatakan begitu. Nah kita ini masalahnya itu loh, kita nganggap agama itu pembebanan untuk kita. Agama itu hal yang menyulitkan kita. Sehingga kita itu merasa yang untung orang lain. Tidak, agama itu yang untung kita, maka kerjakanlah dengan seserius mungkin. Semoga dengan kita serius, kita ahli surga semuanya. Al-Fatihah. Salatullah.